Kira-kira tantangan terbesar apa yang kiranya mungkin dirasakan dalam proses pekerjaan Bu Ila sebagai guru bimbingan konseling di satuan pendidikan? Berbicara tantangan kita sebagai guru, terutama guru BK, itu Ada 3 dosa besar yang mengintai peserta didik. Menurut pandangan Bu Ila sendiri, dalam 3 dosa besar ini yang paling sering terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah itu yang mana ini? melihat dari Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berada di ruangan ini dalam rangka mungkin kita bincang-bincang Bu Ila terkait dengan aktivitas ataupun fenomena dari peserta didik di sekolah, baik itu mungkin sekolah asrama maupun sekolah reguler. Iya. Bu Ila, menarik kalau memang kita bicarakan terkait dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini pada anak-anak mungkin usia sekolah, baik itu mungkin sekolahnya asrama ataupun tidak asrama. Kira-kira dalam pandangan Ibu Ila sendiri, baik itu mungkin selaku orang tua ataupun Bu Ila selaku guru bimbingan konseling di sekolah, itu melihat fenomena ini seperti apa? Berbicara mengenai fenomena peserta didik saat ini, saya pikir kita melihat dari dua sisi, Pak. Yang pertama dari sisi positifnya dan yang kedua mungkin dari sisi negatif. Dari sisi positif, saat ini dengan berkembangnya teknologi, dengan pesatnya kemajuan zaman saat ini, anak-anak kita saya melihat lebih kreatif. Mereka daya imajinatifnya lebih kuat sehingga bisa melahirkan karya-karya yang bisa bersaing di kancah nasional maupun secara internasional. Itu mungkin dari segi positifnya. Tapi sebalik itu dari segi negatif banyak sekali fenomena-fenomena peserta didik kita ini yang membuat kita selaku orang tua dan kita juga selaku guru itu merasa resah, merasa khawatir melihat perkembangan anak-anak kita ini, terutama dari segi akhlaknya, Pak. Saya melihat dari segi karakter anak didik kita. Mungkin kalau kita dulu itu lebih cenderung apa yang disampaikan oleh guru, kita mungkin lebih patuh, lebih takut, lebih taat lah katakanlah dengan guru, dengan orang tua juga. Namun sekarang ini kan anak-anak kita mungkin pengaruh teknologi juga seperti itu yang salah digunakan sehingga kadang ketika mereka menonton itu membuat mereka lebih anarkis, lebih berani melawan, kadang-kadang tidak open seperti itu. Ini kan fenomena-fenomena yang sangat meresahkan saya pikir, Pak. Betul sekali ya. Kalau dulu saya teringat waktu masa-masa kecil, Iya. itu orang tua bahkan guru saja ketika memang mungkin lewat di depan kita ataupun dengan suara gerehemnya saja, itu sudah memberikan aba-aba bahwa ada sesuatu yang tidak beres di anaknya. Benar-benar, Pak. Pada saat ini kalau kita lihat simbol-simbol seperti itu ternyata tidak Tidak betul melekat, Pak, tidak ya betul melekat lagi, di tidak mengena kepada anak-anak. ya benar. Ibu Ila sendiri melihat itu seperti apa? Kalau dengan fenomena seperti itu, di angkatan mungkin di usia kita, dalam hal gerehem orang tua saja ataupun guru lewat saja kita sudah luar biasa takzimnya. Iya, Anak-anak sekarang kita lihat ya agak sedikit merosot. Kira-kira pandangan Bu Ila sendiri seperti apa dengan saya teringat perkataan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu pada masanya. Jadi ya mungkin berbeda masa kita dulu atau masa orang tua kita dulu dengan masa kita saat ini. Saat ini seperti tadi saya sampaikan dengan kemajuan teknologi, mungkin pendekatan-pendekatan yang diberikan orang tua ke anak itu bisa jadi mungkin tidak seperti dulu. Ya, Kalau betul. dulu dengan kedipan mata, dengan gerhem ya, kalau Ya. bahasa Acehnya kita katakanlah gerhem itu cukup memberikan isyarat bahwa ini ada yang salah, atau ketika kita jalan kita menundukkan badan kita itu, saya pikir saat ini masih ada juga yang seperti ini, namun kan tidak menjadi isu yang hangat di kalangan anak-anak Zaman gitu kan, sekarang, anak zaman betul. sekarang. Tapi seperti tadi pendekatan yang diberikan saat ini ya sesuaikan dengan pola zaman sekarang ini. Jadi kalau pola-pola dulu mungkin tidak terlalu melekat ke anak, jadi coba kita selaku orang tua lebih bijak memilih metode, memilih pendekatan yang tepat
sehingga mereka lebih paham apa maksudnya kita selaku orang tua. Jadi ya teknologi juga bisa dimanfaatkan sebenarnya, memberikan gambar-gambar, memberikan cerita. Itu kan bisa memberikan pendidikan ke anak. Dalam profesi Bu Ila sebagai guru bimbingan BK, konseling, kira-kira tantangan terbesar apa yang kiranya mungkin dirasakan dalam proses pekerjaan Bu Ila sebagai guru bimbingan konseling di satuan pendidikan? Berbicara tantangan kita sebagai guru, terutama guru BK, itu Pak, dengan semakin banyaknya permasalahan peserta didik kita saat ini, terutama seperti isu mental health, kesehatan mental. Jadi itu kan sangat memberikan tantangan bagi guru BK bagaimana memberikan pendampingan, bagaimana memberikan konseling kepada peserta didik ketika dia bermasalah, ya seperti tadi saya sampaikan, karena kan kompleks sekali ya Pak ya, kalau kita di dunia bimbingan konseling itu ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah karirnya dia, masalah belajarnya dia, itu 4 bidang bimbingan kalau kita ini di bimbingan konseling harus kita masuk untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nah, berbicara seperti cemas, itu kan lebih ke pribadian dia, ya memang harus penanganan khusus. Kalau memang guru BK-nya mungkin terbatas kemampuan ataupun bukan kapasitasnya guru BK dalam menangani hal tersebut, BK juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar, dengan psikolog, katakanlah, atau kalau itu dampaknya ke hukum, kita bekerja sama dengan lembaga hukum. Jadi ya saya pikir BK itu tidak sendiri dalam melakukan penanganan terhadap siswa, ya saling bekerja sama dengan wakilnya, dengan guru sekolahnya, dengan kepala sekolahnya. Yang penting ada koordinasi lah Pak di antara sesama gitu kan. Oke, dalam pandangan Bu Ila sendiri, apakah memang guru bimbingan konseling yang ada di satuan pendidikan yang ada di mungkin katakanlah di wilayah kita ini sudah memenuhi kapasitasnya ataupun dalam hal proporsi antara perbandingan antara siswa dan guru BK-nya, apakah sudah mencukupi ataupun memang belum? Seperti apa pandangannya Bu? Secara umum saya melihat guru BK itu masih sangat dibutuhkan Pak untuk sekolah, terutama kita di Provinsi Aceh ini. Ada sekolah yang memang kebutuhan guru BK-nya sudah mencukupi, karena kan rasionya itu 150 sampai 250 itu per satu guru BK. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah dengan jumlah siswanya itu begitu besar, sampai 1000-an gitu. Jadi kan itu tidak memadai hanya dengan 1 atau 2 guru BK. Jadi butuh beberapa guru BK sehingga pendampingan yang diberikan pun bisa maksimal. Tetapi kalau satu guru BK menangani beberapa ratus siswa, katakanlah, itu kan akan menjadi kewalahan di guru BK-nya. Belum lagi mungkin tidak adanya penambahan semacam pelatihan mungkin ke guru BK. Nah, itu juga sangat dibutuhkan karena kan ilmu yang kita belajar dulu katakanlah di fakultas ini kan semakin berkembang dengan perkembangan zaman, maka adanya pelatihan, didatangkan tenaga-tenaga ahli untuk memberikan pendidikan khusus bagi guru BK sehingga dia punya kompetensi yang luar biasa dengan anak didiknya di sana. Tapi kalau guru BK-nya dibiarkan kamu harus bekerja tanpa dilihat, tanpa diberikan bimbingan, ya sama seperti anak. Kita tuntut anak harus bisa besar tapi tidak diberi bimbingan, ya itu juga jadi kendala. Ada 3 dosa besar yang mengintai peserta didik. Ya, yang pertama adalah intoleransi, yang kedua bully, dan ketiga itu kekerasan. Menurut pandangan Bu Ila sendiri, dalam 3 dosa besar ini yang paling sering terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah itu yang mana ini? Melihat dari kacamata atau perspektif saya sebagai guru BK dengan pengalaman bekerja di sekolah-sekolah, saya pikir masalah bullying ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan yang ada di sekolah Pak. Baik itu sekolah boarding ataupun sekolah yang non boarding, karena kan kita bicara bullying itu kan nggak mesti fisik. Betul. Tetapi verbal, kata-kata kasar, menyebut teman sendiri dengan kata-kata yang tidak baik,
itu kan sudah menjadi bullying. Bahkan Al-Quran sendiri kan mengajarkan kita jangan memanggil seseorang itu dengan lakap yang tidak baik, dengan panggilan yang tidak baik. Dari dulu itu Allah sudah mengajarkan, kenapa kita tidak menggali itu kan. Ya, itu kan menjadi hal yang memang harus kita perhatikan. Jangan hal kecil itu dianggap sepele, sehingga ada anak yang dipanggil dengan panggilan yang dia tidak nyaman, dia tidak berani menyampaikan, akhirnya dia mendam sendiri, jadi depresi bagi diri sendiri, berpengaruh terhadap belajarnya di sekolah. Jadi hal-hal tersebut lah Pak, rentan sekali terjadi di sekolah. Yang ketiga tadi yang kami sampaikan itu memang jadi concern bagi pemerintah untuk mungkin mengurangi bahkan meminimalkan kejadian-kejadian praktek intoleransi, bully dan kekerasan itu terjadi kepada siswa. Saya pernah melihat Bu Ila di tayangan media sosial bahwa praktek bully ini seperti kertas, dianalogikan seperti kertas. Benar. Kertas yang awalnya utuh, bersih, rapi, ketika memang dia sudah mendapatkan bully, kertas itu akan kusut, tidak seperti biasa. Benar Pak. Ini dampak yang dirasakan oleh korban bully ini seperti apa Bu Ila? Dan penanganannya mungkin dalam kacamata bimbingan konseling di sekolah itu seperti apa? Benar sekali Pak, yang seperti yang Bapak mungkin lihat di media, ya manusia ini ketika dia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seseorang, itu kan akan membekas di hatinya, dan itu yang seperti ilustrasinya, kita sulit sekali meluruskan kertas yang sudah kusut tadi. Disitulah perlu penanganan khusus bagi korban bully terutama. Itu saya pikir di sekolah, katakanlah di konteks sekolah, peranan guru BK-nya, peranan kepala sekolahnya, peranan wali kelasnya itu sangat, juga guru-guru yang lain juga sangat memberikan dampak yang baik kepada dia ketika kita bekerja sama dalam memberikan penanganan khusus ke si anak. Di sekolah sendiri mungkin dari guru BK-nya bisa melakukan konseling individual ke dia, tidak cukup hanya sekali 2 kali, memberikan motivasi juga bisa di dalam waktu berbeda, sehingga kita bisa mengembalikan semangat dia. Namun seperti tadi Pak, tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Hati yang sudah terluka, katakanlah kertas yang sudah kusut tadi, sulit sekali memang untuk meluruskan. Namun ya butuh kerjasama. Nah, ketika guru BK-nya memang sudah tidak mampu, ataupun kapasitas sebagai guru BK tidak mencukupi untuk memberikan penanganan, ya guru BK bisa, dalam istilah BK kita tuh ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus itu kita bisa mengalihkan ke psikolognya. Jadi kan bantuan-bantuan seperti itu cukup memberikan pendampingan. Ditambah lagi dengan peranan orang tua juga cukup besar ya Pak, dalam menangani kasus-kasus bully ini. Artinya yang seperti Bu Ila sampaikan tadi, memang kerjasama untuk kerjasama semua pihak itu sangat dibutuhkan dalam menangani atau menanggulangi proses bully ini tidak terjadi di sekolah. Dalam pandangan Bu Ila juga, apakah memang selama ini merasakan mungkin bekerja sendiri-sendiri, apakah memang tidak seperti yang kami sampaikan, bahkan semua pekerjaan kita itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam pandang Bu Ila sendiri dalam hal mungkin menangani kasus bully ini, apakah ada kerjasama yang baik antara semua pihak, apakah itu orang tua, instansi terkait, ataupun guru konseling itu sendiri, apakah memang ada kerjasama atau seperti apa? Dalam hal penanganan kasus bully Pak, pengalaman saya menjadi guru BK, kita berhadapan dengan berbagai macam pola pikir orang tua maupun dengan masyarakat. Nah, terkadang ada orang tua yang sangat bisa bekerja sama, kita bisa saling berdiskusi, kita mencarikan jalan keluar. Namun kan di lain sisi ada orang tua juga yang ya seperti tidak kita harapkan terjadi. Itu fenomena yang terjadi memang di sekolah tidak semua bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Namun ya kembali tadi, kita kan tidak sendiri nih, kita lembaga pendidikan, kita punya lembaga terkait, kita punya stakeholder kan yang bisa memberikan
apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ini sudah buntu, ketika kita tidak menemukan solusi. Kita jangan beranggapan kita ini sendiri, kita harus cari jalan keluar, kita harus menghubungi dinas terkait, ini sudah terjadi masalah, apa yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir kalau kita menganggap kita sendiri, kita nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan, apalagi masalah bullying ini yang sudah besar. Kalau masalah bully memang yang kapasitas kecil mungkin masih bisa di sekolah, masih bisa ditangani di sekolah, tapi kalau lebih dari itu kan kita harus bekerja sama juga Pak. Pendampingan hukum juga harus, yang namanya anak-anak di lingkungan sekolah, pelaku dan korban kan sama-sama anak-anak. Walaupun mungkin anak terlibat hukum, tapi kan pendampingan hukum juga harus diberikan ke anak. Makanya di BK itu ada advokasi. Tugas BK sebenarnya salah satunya itu yang memberikan advokasi, bekerjasama dengan lembaga hukum gitu kan. Ya seperti itulah Pak. Guru BK. Betul. Tantangan guru BK itu sebetulnya luar biasa Bu. Benar Pak. Tidak hanya sebatas dalam hal mungkin memberikan penanganan dalam hal mungkin kendala-kendala dia dalam proses pembelajaran, tapi juga dalam hal melacak bakat mungkin potensi dari peserta didik juga menjadi bagian dalam proses pekerjaannya BK itu sendiri. Menarik sekali Bu Ila, terkait dengan mungkin peran orang tua yang selama ini katakanlah ada anggapan bahwa anak-anak ketika diberikan ke sekolah artinya itu menjadi tanggung jawab sekolah secara utuh. Bu Ila melihatnya sendiri seperti apa itu dengan bahasa-bahasa seperti itu? Saya pikir Pak, kita lahir ke dunia ini kan karena ada orang tua. Jadi kemanapun kita pergi, ke pelosok dunia pun kita melangkah, orang tua itu harus tetap memberikan pendidikan terhadap anaknya. Meskipun dia berada di lingkungan sekolah, dari pagi katakanlah 7:30 artinya dia pantauan dari orang tua tetap walaupun dia berada di sekolah, orang tua juga tetap harus bekerja sama. Namun ya seperti tadi Pak, ada orang tua yang memang bisa diajak kerjasama, juga di luar itu juga ada orang tua yang memang ini anak sudah melepaskan ke sekolah, ini udah tanggung jawab sekolah. Makanya peranan orang tua saya pikir tidak bisa lepas dalam pendidikan anak, karena banyak sekali kasus-kasus Pak yang terjadi saat ini, itu anak kurang mendapat perhatian dari orang tua. Anak diberikan gadget, anak diberikan fasilitas pendukung seperti mobil atau sepeda motor, tetapi perkembangan dia tidak dipantau. Akhirnya yang terjadi oleh anak adalah yang terjadi pada anak, dia lari ke narkoba, lari kepada pergaulan bebas, atau dia seperti di mental health, dia kesehatan dia itu terganggu, dia depresi, dia cemas, akhirnya keluar dari rumah. Dan itu kasus-kasus itu banyak Pak, dari beberapa sekolah. Saya udah 3 sekolah menjadi guru BK, mulai dari di Losmawi, di Pidijaya, sekarang di Aceh Besar ini. Itu saya mendapati memang ada anak yang bermasalah di keluarga mau lari dari rumah. Ada anak yang memang tidak mengakui itu orang tuanya. Itu kenapa? Karena memang kan mungkin perhatian orang tua yang kurang. Makanya sesibuk apapun kita selaku orang tua, apalagi kita sebagai ibu perempuan, wanita berkarir boleh dimanapun, tetapi lihatlah anak, karena dia adalah buah hati kita yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Jadi tetap anak adalah prioritas kita utama, walaupun bekerja kita dimanapun bisa. Jadi saya pikir itu yang jadi kuncinya Pak. Kuncinya perhatian orang tua, perhatian kita guru di sekolah itu sudah bisa. Kehadiran orang tua ada, walaupun enggak dari segi 24 jam bersama. Apalagi anak remaja kan dia lebih cenderung suka dengan teman-temannya, bermain keluar. Tapi sisihkan waktu untuk anak, dengarkan apa kata dia. Di usia remaja, di usia anak SMA katakanlah Pak, dia kan terkadang butuh didengarkan. Dia tidak minta kita untuk memberikan jawaban, tidak minta kita memberikan solusi, tapi dia cuma minta dengarkan saya. Jadi kan kita ada di situ mendengarkan, dia merasa puas. Jadi ya orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan dia, lingkungan juga sangat berpengaruh. Lembaga terkait, ya semuanya kalau memang sudah bersinergi, tujuannya memberikan pendidikan terbaik bagi anak, insya Allah akan hasilnya juga akan baik. Gitu, Pak. Saya melihat juga seperti ini memang praktek bully ini kan dasarnya kalau pandangan saya melihatnya memang
terbawa dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah. Iya, benar. Karena memang mungkin tidak ada tempat dia mengatasi ataupun mencari solusinya, si anak ini cenderung untuk melampiaskan ke teman sebayanya. Benar. Artinya sebisa mungkin si anak ini tuntas, tidak ada mungkin permasalahan-permasalahan yang kiranya mungkin mengganggu dia di lingkungan keluarganya, sehingga mungkin praktek-praktek apakah mungkin bully tadi tidak akan terjadi lagi di sekolah. Mungkin seperti yang Ibu Ila sampaikan tadi, memang tidak menutup kemungkinan ketidakhadiran orang tua pada saat anak-anak mengalami masalah, apakah masalah di rumah, masalah teman-temannya, itu yang memang mereka mencari jalannya sendiri untuk mencari solusinya. Oke Bu Ila, satu pertanyaan lagi. Ketika memang anak-anak itu mendapatkan praktek bully, ada yang memang pelaku, korban, kira-kira kalau memang dalam hal penanganannya secara katakanlah ekstrim, apakah memang bisa diambil mungkin dalam hal tindakan khusus terkait dengan pelaku praktek-praktek bully, kekerasan ataupun intoleransi di satuan pendidikan? Kita sendiri, pemerintah sendiri kan sudah mengatur undang-undang atau peraturan mengenai bullying, itu ada di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi saya pikir itu bisa menjadi patron kita, bisa menjadi pegangan kita dalam melakukan menindak si pelaku bully, walaupun dalam proses pelaksanaannya karena ini sama-sama anak kan, si pelaku anak, yang korban juga anak, tetap pelindungan hukum kepada pelaku dan korban juga tidak bisa disamakan dengan yang dewasa, dengan ya masyarakat dewasa. Jadi tetap pendampingan khusus itu harus diberikan ke anak, pendampingan dari psikolognya, itu kalau memang permasalahannya sudah besar. Tapi kalau memang permasalahannya masih bisa ditangani di sekolah, ya peranan kita bersama, guru BK, ada wali kelas tadi, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru yang terlibat di situ memberikan penanganan psikologis ke dia. Saya pikir kalau skalanya masih kecil masih bisa ditangani di sekolah, dukungan dari orang tua tadi. Tapi kalau memang itu sudah besar, ya hukum juga harus ditegakkan kan, yang namanya yang salah tetap harus diberikan hukuman, mungkin dengan aturan-aturan dan pola tersendiri. Yang jelas di sekolah kita aturan kedisiplinan, aturan bagi pelanggar juga harus kita buat sebagai kesepakatan bersama. Setiap perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Minimal ketika memang terjadi hal yang serupa ke depan, ada tindakan secara spesifik yang dilakukan oleh pihak instansi. Oke Bu Ila, terima kasih atas kehadiran Bu Ila pada hari ini. Ya Pak. Selamat mungkin beristirahat Bu Ila. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.